Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Mari kita lanjutkan video kita tentang membangun blog menggunakan JSF dan Framefast. Kali ini kita masuk pada pembahasan login. Jadi nanti kita akan mengatur login untuk admin. Oke, langsung saja next. Hal-hal yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, kita nanti akan melakukan setting JDBC Realm dengan Payara admin console, kemudian setting web INF web XML. Nanti yang kita atur adalah login config menggunakan out methodnya apa, kemudian realm name, kemudian form login config. Nanti form loginnya kita arahkan ke file yang mana, nanti kita jelaskan satu persatu. Kemudian nanti kita atur security rule-nya, nanti ada admin dan user. Untuk yang selanjutnya adalah security constraint, nanti kita atur misalkan admin hanya bisa admin bisa mengakses pada kontak mana, kemudian user dapat mengakses kontak yang mana saja. Itu nanti kita atur dalam security constraint. Kemudian yang selanjutnya kita membuat Payara descriptor, yaitu kita membuat Payara web XML dalam folder web INF. Untuk selanjutnya kita mappingkan user role dengan user group yang ada di database. Oke, setelah semuanya kita buat, baru kita membuat login XHTML. Itu adalah form, yaitu berupa form untuk memasukkan username dan password. Dan selanjutnya adalah login controller. Ini adalah controller untuk login form. Oke, langsung saja kita buka NetBeans. Oke, kita buka project kita kemarin. Kita jalankan dulu Payara server. Kita tunggu sampai sukses starting. Oke, setelah tampil seperti ini pada Payara server, ini menandakan Payara server sudah sukses starting. Kita buka browser, kita buka localhost port 4848, kita masuk pada Payara admin console. Oke, sebagaimana yang kita bahas tadi, kita atur terlebih dahulu JDBC Realm. Untuk lokasinya adalah di server config, kemudian security, di sini ada realm. Nah, ini ada macam-macam realmnya. Di sini dalam tutorial ini kita menggunakan JDBC Realm. Jadi username dan password dan kelompok user group itu kita simpan dalam database. Di sini sebenarnya banyak jenis realm yang bisa digunakan, tapi dalam tutorial kali ini kita menggunakan JDBC Realm. Oke, kita klik new, kemudian kita kasih nama, misalkan my blogs JDBC Realm. Nah, ini perlu diingat teman-teman, nanti yang akan kita tautkan dengan web XML nanti adalah ini.
kemudian kita pilih JDBC Realem, kemudian JNDI, ini silahkan teman-teman masukkan JDBC/myblog. Nah, ini dari mana kita dapatkan JDBC JNDI ini? Itu adalah dari sini. Nah, myblog ini kita gunakan di JNDI ini. Untuk selanjutnya user tabel kemarin pada rancangan database kemarin itu adalah kita telah membuat tabel user. Jadi untuk login itu username itu adalah pada kolom apa? Kemarin kita rencanakan adalah kolom ID ini adalah username. Maaf, user tabel maksudnya tabel yang menyimpan data pengguna itu apa. Jadi kemarin kita buat namanya adalah pengguna. Kemudian username kolom kemarin kita definisikan adalah ID. Password itu ya password, kolom password. Kemudian grup tabel kemarin kita buat grup tabelnya menjadi satu dengan tabel pengguna, jadi kita tuliskan pengguna. Ini bisa teman-teman pisah, misalkan ada user group terpisah dengan tabel pengguna itu juga bisa, tapi dalam kesempatan kali ini kita jadikan satu dengan pengguna. Kemudian user grup tabel username kolom itu adalah ID. Kemudian grup name kemarin kita kasih nama, maaf tak lihat dulu. Kemarin untuk hak akses kita kasih nama hak akses. Akses. Untuk selanjutnya untuk charset itu kita kasih UTF-8. Oke, cukup seperti ini, kita simpan. Oke, untuk setting JDBC Realem sudah selesai. Kita lanjut ke setting web INF. Untuk melakukan setting web INF itu adalah pada web INF web XML. Yang perlu kita atur yang pertama adalah login config. Nanti bisa teman-teman kasih di sini, misalkan login config out method. Jadi kita gunakan form out method, kemudian realm name tadi sudah kita definisikan dengan nama myblog strip JDBC realm. Kemudian form login config, form login packnya nanti kita arahkan ke halaman mana, itu kita definisikan di sini. Jadi ini kita arahkan ke pages login XHTML. Kemudian jika login error itu kita arahkan ke form error pack, nanti kita arahkan ke
tetap ke halaman login. Ini bisa teman-teman lempar ke error pack atau ke halaman yang lain, terserah teman-teman kasih nama apa, tapi ini tetap kita tetap pada halaman tersebut, cuman kita tampilkan errornya seperti itu. Untuk selanjutnya itu adalah security rule. Security rule itu kita definisikan rule-nya apa saja yang kita atur dalam login ini. Ini description, ini kita isi bisa atau kita kosongkan. Role name misalkan admin, kemudian role-nya selain admin itu nanti adalah user. Oke, untuk selanjutnya itu adalah security constraint. Itu nanti untuk mengatur admin itu akses pada kontak path mana saja dan user itu mana saja, seperti itu. Langsung saja security constraint, kemudian display name, misalkan kita kasih nama admin constraint, kemudian web resource collection, ini resource mana yang bisa diakses oleh admin. Web resource name, misalkan kita kasih nama admin resource, kita kasih deskripsi atau dikosongkan, nggak masalah. Untuk selanjutnya URL patron mana saja yang bisa diakses. Nah, dalam tutorial ini kita proteksi untuk kita izinkan untuk mengakses pages views admin. Jadi semua yang ada dalam folder admin itu hanya untuk hak akses yang punya rule admin. Kemudian selain itu, ketika mengakses pada URL langsung seperti ini, view admin, ini juga kita izinkan untuk user admin. Setelah kita definisikan web resource collection, itu kita definisikan out constraint. Oke, out constraint description silahkan dikosongkan saja. Kemudian role name itu adalah admin. Oke, coba saya jelaskan. Nah, di sini adalah untuk apa itu resource ini. Jadi ketika user memasuki pada URL patron seperti ini, maka yang hanya bisa mengakses ini adalah yang mempunyai role admin. Jadi ketika user tidak login atau login sebagai hak akses user, maka nanti akan ditolak seperti itu. Oke, untuk saat ini kita definisikan untuk admin, untuk user kita definisikan di akhir. Oke, untuk step selanjutnya itu adalah membuat payara deskriptor, yaitu nanti kita akan mappingkan rule yang ada dalam web XML tadi dengan user group yang terdapat pada JDBC Realm. Oke, langsung saja kita klik kanan pada web INF, kemudian kita pilih others, kemudian silahkan cari payara. Nah, ini ada payara deskriptor. Itu silahkan klik next, selanjutnya finish. Nah, maka akan tampil seperti ini untuk untuk
pengaturannya itu bisa kita pilih tab security. Nah, ini kita mappingkan, jadi ketika admin itu pada grup user grupnya kelompok tadi pada kolom hak akses itu adalah jika admin. Kemudian satu lagi kita mappingkan role user itu adalah jika dalam user JDBC Realm tadi adalah pada grup user. Oke, cukup untuk pengaturan Payara deskriptor. Untuk selanjutnya kita adalah membuat form login. Form login itu nanti adalah untuk untuk login user. Jadi kita buat file XHTML. Jadi klik kanan new, kemudian CSF pack. Kita kasih nama login. Oke, sudah tampil seperti ini. Kemudian kita buat seperti ini. Kita buat misalkan div class login form. Kemudian satu oke, kemudian password untuk value nya nanti. Kemudian action kita definisikan nanti login. Oke, sekarang kita coba. Nanti kita masuk ke admin, nanti apakah diproteksi. Jika diproteksi maka ini sudah benar. Oke, kita coba masuk pages use admin. Oke, ini sudah dicegah oleh sistem, kita tidak bisa masuk. Tapi ini masih belum berfungsi karena controllernya belum kita buat. Ini. Oke, sekarang kita buat login controller. Oke, untuk login controller itu seperti biasa kita definisikan nama, kita definisikan sebagai CDI, kemudian ini kita gunakan request scope. Untuk selanjutnya kita definisikan file username. Kemudian password,
Kemudian kita buat metode login. Jadi ini ketika nanti tombol login itu diklik, nanti akan mengeksekusi metode ini. Oke, kita definisikan address kontak. Kemudian kita butuh servlet request. Request itu kita ambil dari kontak get external contact get request. Oke, karena ini beda objek maka kita casting ke request. Oke, untuk selanjutnya kita eksekusi login. Request login butuh username dan password. Oke, ini wajib untuk menggunakan try, jadi kita gunakan ini. Oke, nah selanjutnya ini kita perlu cek pengguna. Pengguna sama dengan pengguna service, kita injek dulu. Ini dengan kita cek dalam database find by ID, isinya username. Kemudian kita cek apakah ada dengan seperti ini, bisa, atau ini aja simpelnya. Jika pengguna tidak sama dengan 0, maka kita cek apakah aktif. Tadi ada enggak? Oh, oke. Kita tidak perlu mengecek apakah pengguna aktif atau tidak. Yang jelas kita hanya request login saja. Oke, cukup seperti ini. Oke, jika sukses maka kita lempar ke halaman utama atau ke halaman admin aja. Contact get external contact redirect contact. Kita masukkan ke halaman admin. Oke, kita arahkan ke sini aja. Kemudian untuk selanjutnya jika terdapat kesalahan maka kita anggap logout.
kemudian kita tampilkan pesannya adalah kontak add message. Login salah gitu. Kemudian kita butuh getter and setter untuk username dan password. Oke, untuk tombol untuk metode login itu cukup seperti itu. Untuk selanjutnya kita buat metode logout. Oke, untuk metode logout kita ambil eksternal kontaknya. Selanjutnya external contact invalid data session, kemudian kita redirect ke halaman utama. Oke, untuk login untuk logout cukup seperti ini. Sekarang kita coba jalankan, kita clean build, kemudian kita run. Oke, oh ya maaf, ada yang ketinggalan. Di login XHTML ini perlu kita set value login controller username, ini juga value login controller password. Kemudian tombol login kita arahkan actionnya pada login controller login. Oke, cukup seperti ini. Kita definisikan juga pmessage. Pmessage kita buat auto update. Jadi nanti ketika ada error akan tampil di message ini. Oke, kita coba. Silahkan masukkan admin. Oke, error. Ini errornya apa? Tidak tahu. Ini berarti kita detailkan. Show detail true, show summary true. Oke. Login salah. Ini karena pada tabel pengguna itu masih belum ada isinya. Oke, agar ini bisa kita coba, kita perlu memasukkan nama pengguna. Itu kita buka di service, kemudian ini pengguna, kita tampilkan datanya. Oh, ini kemarin sudah saya buat seperti ini. Misalkan kita tambahkan satu lagi admin, kemudian passwordnya silahkan teman-teman bisa generate untuk sementara. Misalkan kita pakai SHA 256.
admin. Oke, seperti ini. Password kita masukkan, nama misalkan admin, hak akses admin. Oke. Ini admin sudah kita masukkan, sekarang kita coba admin. Oke, ini sudah bisa login. Admin kemarin admin itu admin index XHTML. Oke, ini sudah bisa tampil. Oke, untuk selanjutnya kita buat tombol logout ya. Ini berarti di menu itu kita tampilkan, kita buat menu logout. Misalkan di sini. Oke, icon logout apa ya? Sign out. Sign out. Oke, untuk logout seperti ini, action kita arahkan ke login controller logout. Coba kita logout. Oke, ini kalau kita ke arah admin, login lagi. Oke, untuk logout sudah bisa, login juga sudah bisa. Oke, untuk agar login tadi langsung redirect ke halaman admin, kita arahkan ke halaman admin langsung saja. Oke, ini kita pilih dulu, jadi kita cek hak aksesnya itu apa. Kita injek dulu pengguna, kemudian kita cari pengguna, kemudian pengguna, kita cek hak aksesnya. Jika admin equal pengguna get hak akses, maka kita arahkan ke halaman admin. Jika selain admin
maka kita arahkan ke halaman home. Oke, cukup seperti ini. Kita coba logout dulu. Oke. Oke, untuk selanjutnya kita atur agar tampilan login tadi menjadi lebih cantik. Jadi kita perlu atur CSS-nya. Seperti biasa kita ubah halaman CSS-nya, atau CSS-nya langsung di halaman login aja ya. Jadi bisa kita definisikan di sini style. Daripada merubah banyak, kita ubah di sini saja. Pertama kita definisikan body itu kita buat margin 0, kemudian font family kita buat sama dengan ini aja. Oke. Untuk selanjutnya adalah form login form. Itu kita buat background color putih, kemudian padding misalkan kita buat 32 pixel, lebar misalkan kita buat 300, kita atur di tengah berarti margin misalkan untuk atas 32, kemudian auto ini biar center, kemudian teks icon kita buat center biar di tengah semua. Kita coba dulu. Oke, seperti ini, agar ini ada spasi atau ini agar full width kita buat UI fluid. Oke, ini agar ada jarak misalkan 16 pixel. 16 pixel. Oke, cukup. Oke, agar ini ada shadownya, kita bisa atur dengan shadow 1, tapi perlu kita tambahkan juga remove flag. Oke, shadow sudah tampil. Agar lebih mulus kita buat rounded. Border radius misalkan 16 pixel. Ya, tampil seperti ini. Nanti bisa teman-teman kasih logo atau apa terserah. Nah, ini agar background biar tidak biar ada gambarnya, bisa kita tambahkan gambar. Misalkan ini sudah saya downloadkan, copy, kemudian silahkan teman-teman taruh di resource img. Nah, seperti ini. Silahkan copy, kemudian paste di sini. Namanya adalah BG login JPG. Nah, ini bisa kita buat background image URL
source img pg login jpg. pg login jpg. Oh ya, ini coba kita clean build dulu. Kita run. Kemudian kita coba. Masih belum tampil. Oke, ini perlu lebih detail. Request contact path. Oke, ini sudah tampil background yang kita ambilkan tadi. Bisa teman-teman customize sendiri dengan gambar apapun, terserah. Kita coba. Oke, mungkin cukup sekian untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman mudah untuk memahaminya dan semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.